الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الناس بإذنه سراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن بذلك من الشاهدين العاملين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita semua memuji dan membesarkan Allah, mensyukuri semua nikmat yang diberikan, tak bertepi karunia yang diturunkan. Banyak sekali yang kita rasakan, siang malam untaian nikmat selalu tercurahkan. Maka jaga semua karunia Allah, jangan sia-siakan. Nikmatnya sehat jika sakit, nikmatnya sempat jika sibuk, nikmatnya berharta jika miskin, nikmatnya menjabat jika sudah menjadi rakyat biasa. Nabi selalu berpesan, "Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhatika qabla suqmik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla suqlik, wa hayataka qabla mautik." Jaga 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Jaga mudamu sebelum datang tuamu. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Jaga hidupmu sebelum datang matimu. Salawat dan salam kita haturkan kemahribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan umat, manusia terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan, sempurna akhlak dan budi pekertinya. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Selaku khatib pada siang hari ini, mengajak dan mengingatkan diri kami, mari senantiasa meningkatkan iman dan ketauhidan kita, memperbanyak amal saleh, senantiasa bersiap menyongsong datangnya kematian yang waktu dan tempatnya rahasia Tuhan, sehingga tiba saat datangnya terhindar dari penyesalan, hisab dimudahkan, kitab diterima dengan senyuman dan ditada dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh waktu ini cepat sekali berlalu. Serasa baru beberapa hari lalu menanti datangnya dengan penuh rasa bahagia. Sekarang dengan rasa sedih dan haru akan melepas bulan yang penuh rahmat dan ampunan.
hari-hari bersamanya mengisi dengan penuh amalan-amalan yang diperintahkan, menanam benih kebajikan, karena seluruh amal dilipat gandakan. Semua serasa mudah kita lakukan. Masjid selalu menjadi tempat pelabuhan, menyandarkan tubuh sembari membaca Al-Quran. Saat-saat pulasnya tidur di tengah malam, selimut dilepaskan, membangunkan seluruh sanak dan handai tolang, menyantap sahur seadanya, mengharap dapat keberkahan, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ucapkan, tasakharu fa inna bis sahuri barakah. Maka sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detik-detik akhir melepaskannya mesti harus penuh kesungguhan. Kalaulah kurang baik di awal penyambutannya, barangkali bisa mengakhiri perpisahan dengan baik. Pejuang sejati itu adalah berjuang sampai titik akhir dengan membawa bendera kemenangan. Kemenangan bagi kita yang telah melawan nafsu keserakahan, menahan makan dan minum serta berhubungan di siang hari. Nabi ketika pulang dari perang Badar, perang yang amat melelahkan, kaum muslimin banyak yang menjadi korban, yang menelan banyak korban dan mati syahid pada saat itu. Dan satu ketika Nabi berdiri di tengah pasukannya sambil berucap, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihad yang mana lagi yang lebih besar daripada perang Badar ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, mujahadatul abdu hawa. Jihad hamba melawan hawa nafsunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat pacuan kuda, semakin dekat dengan garis finish semakin kencang kuda dipacu agar bisa menjadi juara. Semakin akhir Ramadan semakin kencang seharusnya ibadah, semakin kuat doa dimunajatkan, tangan ditengadahkan, hati dilapangkan, masjid dimakmurkan, karena saat itu kompetitor semakin berkurang. Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini Ramadan sudah berkemas, merampungkan catatan-catatan yang akan dibawa menghadap Allah. Kita manusia bercemas-cemas, apakah nanti cahaya fajar satu Ramadan tahun depan masih kita bisa menatapnya? Sebagian kita merasakan betapa nikmat bersama Ramadan. Seluruh amalia kita telah lakukan, menanti Lailatul Qadar agar mendapat kemuliaan khairum min alfi syahrin. Namun sebagian dari kita merasa biasa-biasa saja, tidak berbekas dan berkesan dengan Ramadan. Siangnya lalai berpuasa, malamnya luput salat tarawih, puntang-panting kiri kanan, timur ke barat, barat ke timur, mulut mengumpulkan asap menggelembung. Sepertinya Ramadan laksana bulan yang lain saja. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, saya tamanna kulla sanatin Ramadan." Sekiranya manusia mengetahui apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan mengharap setiap bulannya itu adalah Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi kaum muslimin. Karena selama sebulan menjalankan ibadah puasa, suatu ketika saat Nabi hendak menuju salat Idul Fitri, ditemukannya anak kecil belia terisak tangis di sudut pelataran masjid. Dijumpainya anak tersebut yang sedang terisak tangis. Rasul bertanya, "Apa gerangan hai anak sehingga bersedih? Mana ibu bapakmu?" Anak itu menjawab, "Ayah saya telah lama syahid dalam perang ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya,
bertanya lagi, kenapa hai anakku tidak bergabung bersama dengan teman-temanmu untuk bermain-main? Anak itu lalu terisak dan berkata, malu rasanya bergabung dengan teman-teman. Jubah yang kupakai sudah kusam, sudah banyak tambalannya, dijahit depan sobek belakang, ditambal kanan sobek kiri. Lalu Rasulullah menghampiri anak itu, dibelai rambutnya serta menuntunnya ke rumah beliau. Rasul berkata, hai anakku, maukah Aisyah menjadi ibumu dan Fatimah menjadi saudaramu? Anak itu tersenyum dan gembira kegirangan. Dimandikan, digantikan pakaiannya dengan pakaian baru, dibaluri wangi parfum yang sangat harum. Anak itu bergembira sekali kembali bergabung dengan teman-temannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah makna agar kita menunaikan zakat fitrah setelah berpuasa, agar tidak ada di sekitar kita merasakan sedih jika datangnya hari raya Idul Fitri. Jangan sampai terjadi kita nyenyak tidur berbahagia sekali di rumah kita, sedangkan tetangga kita ada yang bersedih tidak mampu merayakan kemenangan 1 Syawal nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat takwa yang diharap kita kenakan di akhir bulan Ramadan ini, sehingga jika sebelum Ramadan suka marah-marah, setelah Ramadan menjadi sabar. Jika sebelum Ramadan kikir, sesudah Ramadan suka berderma. Jika sebelum Ramadan malas ke masjid, setelah Ramadan rajin ke masjid. Jika sebelum Ramadan malas baca Al-Quran, setelah Ramadan rajin baca Al-Quran, maka sungguh telah kita dapatkan derajat takwa dalam bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memperoleh derajat takwa, pakaian kebaikan telah kita kenakan, hendaknya kita jaga dan pelihara sampai datangnya bulan suci Ramadan tahun depan. Kita seperti kertas putih yang tidak bernoda lagi. Kita seperti anak bayi lahir yang dari rahim ibunya tanpa ada dosa dan kesalahan, tanpa ada coretan dengan tinta apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan sekali-kali kita menguraikan benang yang setelah kita timbang menjadi kain. Jangan sampai kain itu kita urai-urai kembali. Setelah mendapatkan derajat takwa di bulan suci Ramadan, jaga serta pelihara sehingga tetap terpatri dalam dada kita semua. Semoga kita semua nanti kelak 1 Syawal termasuk golongan yang mendapat julukan minal aidina wal faizin, laksana anak baru lahir tanpa dosa, sehingga kita semua menjadi suci. Nanti berbuat salah lagi baru ada coretan noda bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabah doa kita semua, dan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintainya dan kita mencintainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadza wa ma kunna linastami'a lawla an jama'ana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bashiran wa nadhira wa hadiyan ila an-nas bi'idnihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.